Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Berikutnya sebagai yang kedua, tuan mohon untuk penjelasan yang kedua, tuan lelaki yang hormat untuk memberi penjelasan ayah di chatroom. Kepada ayah, tuan lelaki penjelasan berikutnya. Terima kasih dan kamu persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang ulun tuan hormati Abi di Papasi, Walid di Samalanga, Abu di Kota Fajar, Abu di Bakongan, Abi di Lungangen, Abu di Guluh Lintang, Walid di Perlak, dan seluruh para ulama yang berhadir pada tempat yang berbahagianya. Alhamdulillah, pada saatnya kita nyoka bersama lom untuk tamu duduk mubahasah muproh-prohai arti mubahasah di tempat yang mulianya yang oleh moderator saya Kageyu sampaikan Mbak Ulun Tuan mengenai dengan pembahasan tafsir Qul Huwallahu Ahad yang inti sebenarnya telah disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Abu di Kota Fajar. Maka sebagaimana penjelasan Abu di Kota Fajar, memang dapat taputeli lantaran seluruh tafsir menyatakan huwa diwa ba'da mirsa'an Sahabat pendapat huanya jiwa bak Tuhan yang ditanya oleh Yahudi ataupun oleh kaum musyrik bak Rasulullah. Jadi huwa dalam halnya qul adalah perintah yang memerintah Allah, yang kena perintah Muhammad, kemudian yang telah diperintahkan adalah berkata huwa Allahu Ahad. Jadi huwa dasar riwa dhamir dengan begali abun buno kepadasaan dianya barang yang ukur katakan olehmu pun yang lu pegah ukur, yaitu bermula Allah satu. Nyo penjelasan ji arti dhamir jiwa bahu huwa jiwa ba dhamir sya'an. Dhamir sya'an nanti atra yang pegah ukur mananya dhamir sya'an. Dhamir sya'an kan bahasa istilah urang beut. Menyo bahasa kita nyo yang biasa orang awamnya mana ji atra yang akan tadi pegah ukur. Kata kau oleh Muhammad nyo yang lu pegah ukurnya adalah bermula Allah itu satu. Jadi bermula Allah itu satu, itulah huwa. Jadi menyoinan jelas surat Ikhlas, surat Tauhid, surat tadi boh dan surat nyo kulhu mungkin nazar lalu lesi kurang boh nanti ataupun lebih nyo terserah nanti para ahli mufassir akan jelas dalam tafsir dengan cara terperinci. Tetapi yang jelas makna hal wasyaan yang akan lu pegah hukumnya takkan dikata Muhammad pun yang lu pegah hukumnya, yaitu bermula Allah satu. Nyan ikun surat Ikhlas ataupun surat Tauhid, mana Tauhid mengesahkan Allah, jadi Allah satu kamu mengesahkan Allah. Cuma yang sulit mengerti menyatakan huwa ba Muhammad, dianya Muhammad itu Allah, inan kali Tauhid Allah berarti kapegah Allahnya Muhammad, Muhammadnya Allah. Jadi kali surat Tauhid surat lain temayan yang bonan artinya maksud Abu di Abun di Bakongan di Kota Fajar. Mudah-mudahan lagi maksud Abun ya. Jadi yang sulit mengertikan. Jadi dalam hal ji nasabah pendapat yang pegah musyrik itu yang Nabi si pegah Muhammad kiban Tuhan kata pu dari me pu dari pira pu dari temaga ngamban ditanya yang lihat orang musyrik. Pertanyaan ji Pak Muhammad maka tun rakyat pegah hai Muhammad bawaannya dianya Tuhan yang ditanya lejehnya itu Allah, dianya Tuhan yang ditanya itu satu. Jadi huwa inang yang Arab ke mubtada, kabar yang pertama Allah, kabar yang kedua Ahad. Jadi kapegah Muhammad mbak musyrik yang ditanya kiban Tuhan Allah, dianya Tuhan yang bernama Allah, yang tajalli Allah bi ismihi, peduli Allah bertanya dengan nama
nyan Tuhan yang itanyang lejihnya adalah ahad. Nyan ninan timoh ikhlas, Tuhan yang itanya hana satu tunggal. Nanti mati tunggal akan kita lakukan lam yalid walam yulad artinya Allahu samad. Nyo adalah yang namanya surat ikhlas ataupun surat tauhid, surat untuk mengesahkan Allah, yaitu yang dinamakan dengan pertanyaan yang dinamakan dengan huwa itu adalah Tuhan yang itanyang liawak musyrik. Jadi Tuhan katanya, Tuhan kata Muhammad yang itanyang lagi kita pegah nama Allah dan Tuhannya esa. Jadi di sini ke suratnya termasuk surat untuk surat ikhlas untuk mengesahkan Allah. Kemudian bahkan timoh pembahasan sebenarnya jelas dari barokon hana masalah-masalah sapu ulu Allah ahad ramai tak baca-baca hotel sama dia nak sapu pi masalah ji jenut pekan kaji masalah sehingga apa yang tempat ramai tak aduk tak pegah tak bahang yang cibut hari-harian tak kerjakan saya udah meninggal karena ulu Allah ahad biasa dah nak tak kun barokon baru meninggal masih tak kun ya teman pu pembahasannya konteks lantaran kitab yang dikarang oleh Al-Jaili, Abdul Karim Al-Jaili yang dinamakan dengan Insan Kamil. Yang berpegah akar masalah. Jadi kan benar ile kesimpulan kajilah lebih kan? Karena Tuhan yang kita yang awak musyrik berkata Muhammad tak pegah nan Allah dan tak pegah esa. Berarti nan suratnya adalah khusus mengesahkan Allah. Olehnya dianya yang akan ulun pegah dengan trik adalah bermula Allah itu satu. Nyan i'rab ji kalain Allahu ke mubtada, ahadun ke khabar. Jadi jik makiah kawal kul. Ke bayan bahwa apa dhamiri bahwa tahwanya tah yang akan kau ke bermula Allah itu satu. Jadi yang ke ata yang guyukun huwa Allahu ahad. Itulah yang guyukun yang perhatakan Allahu ahad. Jadi dua-dua penafsirannya jelas di sini surat tauhid atau mengesahkan Allah. Ya, apa yang ditulis oleh Al-Jaili, Abdul Karim Al-Jaili dalam kitab Insan Kamil sebenarnya len peturile masalah Al-Jaili. Al-Jilinya Al-Jilinya tekalan dalam kitab-kitab penangguhkan penjelasan tentang masalah ulama, terjemah tentang ulama. Panggilan Al-Jili adalah Kutub Al-Jili, namanya Abdul Karim bin Ibrahim bin Abdul Karim Al-Jili, dua kali Abdul Karim. Jadi kan Abdul Karim Al-Jili aja, bukan Abdul Karim yang kedua, pertama Abdul Karim bin Ibrahim bin Abdul Karim Al-Jili. Ya Abdul Karim yang pun cucu Abdul Karim punya. Yang istilah ataupun yang dinamakan dengan Kutub Al-Jili. Gaknya anu dari cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Sibti Syekh Abdul Qadir Jailani, anu dari cucu Syekh Abdul Qadir Jailani yang tarikat Abdul Qadir Jailani yang telah masyhur dan telah diamalkan oleh kebanyakan orang Aceh. Dan memangnya tarikat salah satu yang akui oleh ulama tarikat yang betul yang tak salah, yaitu tarikat Abdul Qadir Jailani. Jadi anu dari cucu konyan. Nyogonyan ulama ilmu tasawufin, termasuk ulama-ulama tasawuf. Gonyan adalah ulama tasawuf, urang sufiah yang ditulis letak kitab. Di antara kitab yang dikarang Abdul Karim bin Ibrahim bin Abdul Karim Al-Jilinyo adalah Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail. Jadi kitab Insan Kamil mengenal apa yang terjadi ukur dan apa yang dilikut, awal dan akhir. Jadi urut akhirat ke pegah cerita awal waktu lahir Nabi Muhammad pun ke pegah waktu lahir Nabi Adam pun ke cerita mungkin jelas, ataupun puhi ke mahji ataupun apa yang kemaksud dengan awal ilu akhir jo nyo pun kurang jelas sifat tanya. Cuma ke pegah oleh orang yang sebut terjemah gonyan ataupun sebut yang identitas Abdul Karim Al-Jani
Gonyan adalah karang kitab Insan Kamil fi Arifatil Awakhir wal Awail, itu adalah fi islahi sufiyah, pada istilah-istilah ulama sufi, pada istilah-istilah ulama sufiyah ya. Jadi jelas baitanya yang bawa haba dalam kitab Abdul Karim Al-Jali adalah istilah khusus bagi orang sufi. Jadi yang ngeken istilah adalah pengertian dari bahasa yang ka getepu ke draw lebih golongan draw yang oleh kitanya memang hana ada depu ataupun tak depu yang jelas. Boh tak depu boh hana ada depu yang jelas istilah udengnya hana taban dengan istilah kitanya. Dengan pengertian bila na pun tak depu istilah gonyan ka kita depu, bila hana ada depu istilah udeng sufi yang ka kita yang draw. Sebab bahasa lain-lain dengku. Jadi bahasa haji waktu bicarakan tiga lain-lain. Ya, dan bahasa sufi sabi-sabi sufi lain, bahasa waktu pegah dengan kita nyo lain. Jadi bila takalan istilah uringan hana tak mengerti lagi kita nyo, yo payah lagi pun pegah puno, yaitu sulit dimengertikan. Berarti nya tak cocok kesimpulan lah istilah uringan yang hana tak boleh kita nyo. Yang sulit dimengertikan, yang ada di pulih kita nyawa berarti. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina.